Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa membuat video kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab tema 6 kelas 6 subtema 3 pembelajaran 4 di halaman 104 sampai dengan 111. Jadi, saya masih tetap semangat untuk membuat video seperti ini. Nah, di sini kita diminta untuk mengamati sebuah gambar atau reklame yang ada tulisan "Selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba". Di sini ada gambar sebuah anak yang merenung dan ada logo BNN, Badan Narkotika Nasional. Itu sudah kita perhatikan. Kemudian di sini juga ada reklame tentang bijak memilih makanan. Kemudian ada matikan rokok Anda sekarang, cegah dengan 3M plus, perangi nyamuk dengan tepat. Kemudian juga yang terakhir adalah lomba balita sehat desa sejahtera. Nah, di sini di bawahnya kita diminta untuk berdiskusi. Diskusikan dengan teman sebangkumu gambar-gambar reklame di atas mengenai hal berikut. Apa isi setiap reklame pada gambar di atas? 2. Apakah menurut kalian reklame itu menarik? Apa alasannya? Tuliskan hasil diskusi pada kotak berikut. Nah, di sini kita langsung saja tuliskan eh, pertanyaan 1 dan 2. Pertanyaan 1, di gambar 1 isinya adalah himbauan untuk melindungi anak dari penyalahgunaan narkoba. Gambar 2 berisi tentang mengajak untuk bijak memilih bahan makanan yang sehat bagi keluarga. Gambar 3 bahaya merokok. Gambar 4 pencegahan penyakit demam berdarah. Gambar 5 berisi tentang ajakan untuk mengikuti lomba bayi sehat. Untuk pertanyaan nomor 2, jawabannya adalah reklame di atas sangat menarik. Baru saja melihat gambar yang ada pada reklame, saya langsung tertarik dan memahami yang dimaksud reklame tersebut. Nah, jadi di dalam reklame itu yang paling penting adalah gambarnya menarik, kemudian tulisan yang ada di dalamnya gampang kita pahami. Begitu juga dengan gambarnya sesuai dengan isi tulisannya. Kita lanjut ke ayo berlatih. Di ayo berlatih, nomor 1, carilah gambar baliho. Kemudian tempel pada kotak berikut. Nah, kalian diminta untuk mencari gambar baliho dimanapun kalian cari asalkan dapat gambar balihonya. Nah, baliho itu berupa tulisan, ajakan, mirip dengan reklame. Nah, nanti kalian carilah gambar baliho pada internet tentang Ayo Vaksin misalkan. Kenapa Ayo Vaksin perlu kita cari saat ini? Karena ini merupakan wujud dari ikut serta kita sebagai warga negara untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera. Kemudian print, di sini print ya. Print itu artinya kalian cetak dengan A4, kertas A4 dalam kertas dan tempel pada kolom ini. Nah, setelah kalian selesai ngeprint, kemudian kalian tempel gambarnya di sini. Disesuaikan aja besarnya sesuai dengan kotak ini. Baik, kita lanjut. Saya anggap kalian sudah paham. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Di nomor 2, apa yang akan kamu tuliskan dan gambarkan jika kamu diminta membuat baliho sederhana tentang pemberian hidup sehat supaya sejahtera. Nah, kalau saya sarankan kalian membuat baliho tentang ajakan menggunakan masker, karena ini merupakan pemberitaan hidup sehat. Nah, apalagi di zaman saat ini eh, ada virus corona di tahun 2021 ini atau 2022 ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Gambarkan rancangan baliho tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Kamu dapat mencari gambar-gambar di media cetak maupun internet untuk mendukung rancanganmu. Gambar-gambar dapat digunakan dengan cara teknik montase. Buatlah rancangannya pada selembar kertas. Nah,
Kalian diminta untuk merancang sebuah baliho tentang pemberitaan hidup sehat. Ya, bisa kalian gunakan tentang ajakan untuk menggunakan masker. Nah, kemudian di halaman berikutnya, halaman 108, sini kita ditanya apa yang kamu lakukan untuk mendukung supaya masyarakat Indonesia sejahtera sehingga negara kuat. Apakah kamu juga menjaga kesehatanmu? Bagaimana caramu menjaga kesehatan saat ini? Mungkin kamu tidak lagi kanak-kanak, mungkin kamu sudah remaja. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pada masa pubertas, hendaknya kamu sudah bisa menjaga kesehatan tubuhmu. Misalnya dengan cara rajin berolahraga. Ingatkah kamu mengenai ciri-ciri masa pubertas? Nah, di sini di pertanyaan Ayo Menulis kita diminta untuk menuliskan ciri-ciri dari masa pubertas. Yang pertama, ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki yaitu pada anak laki-laki, ciri-ciri pubertasnya adalah tumbuhnya kumis, kemudian jambang, jenggot, rambut ketiak, dan di sekitar kelamin. Di sekitar kelamin ini adalah rambut di sekitar kelamin. Kemudian otot pada dada dan bahu membesar, tumbuh jakun, dan mulai berjerawat. Nah, itu merupakan tanda-tanda masa pubertas. Kemudian ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan yaitu, pada anak perempuan biasanya akan berjerawat pada wajahnya, kemudian mulai haid, pinggang melebar, payudara membesar, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kelamin. Itu merupakan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman 109. Nah, kita ditanya sangat pendek di sini. Apakah judul bacaan di atas sesuai dengan isinya? Tuliskan tanggapanmu pada kolom berikut. Nah, kalian bisa jawab dengan iya, sudah sesuai antara judul dengan yang ada pada isi bacaan. Lagi kita ke halaman 110 ya, 111 ya, 111 di sini. Bacaan di atas antara judul dan isi bacaan tidak sesuai. Apa judul yang menurutmu sesuai? Tuliskan dalam kelompok berikut. Nah, di sini judul yang sesuai dengan isi bacaan di atas adalah upaya membangun kesejahteraan masyarakat dengan menanamkan minat baca. Nah, minat baca ini kan adalah tujuannya untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Yang terakhir, bukan yang terakhir ya, tapi di sini ada ayo renungkan apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Nah, di sini kalian tulis hari ini kamu belajar tentang apa saja di pembelajaran ke-4 ini. Kemudian apakah kamu senang saat melakukan kegiatan pada hari ini? Apa alasannya? Nah, kalian berikan alasan. Kemudian di yang terakhir kerjasama dengan orang tua. Nah, di kerjasama dengan orang tua ini kamu diminta untuk mengamati saudara kamu, bisa saudara kandung, saudara sepupu, bisa. Kemudian kamu tuliskan ciri-ciri masa puber yang sedang dialami oleh saudaramu. Cukup 2 saja yang kalian buat, laki-laki dan perempuan. Baik, itu saja untuk pembelajaran ke-4. Nanti kita akan lanjutkan di pembelajaran 5 di video berikutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa kalian like video ini, kemudian subscribe. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.